Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 27 Oktober 2021, hari biasa, pekan biasa ke-30. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, satu kutipan yang menurut saya menarik untuk kita renungkan tadi dalam ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Ketika saya merenungkan kutipan ini lalu muncul dalam permenungan saya, berarti untuk mendapatkan keselamatan itu butuh perjuangan. Dan untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan, tentu kalau dalam kutipan itu sangat sulit, tidak mudah, dan butuh perjuangan yang terus-menerus. Saudara-saudariku yang terberkati, perlu kita menyadari dan juga meyakini kembali bahwa kita sebagai pengikut Kristus sudah ada dalam kelompok orang-orang pilihan. Sebab kurbannya telah menyelamatkan dan menebus kita, sehingga kita, Anda semua selamat oleh karena jasa penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh karena korban penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib yang kita peroleh dalam rahmat baptisan, menjadikan kita layak disebut sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Lalu, apakah dengan demikian kita akan hidup santai-santai saja dan seenaknya saja? Tentu tidak demikian dimaksudkan, bahwa satu kunci, kata kunci yang dimunculkan dari Tuhan, dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita diajak untuk tetap berjuang. Tetap berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Artinya kita diajak untuk jangan sampai terlena. Kita, Anda semua memang sudah ada dalam suasana berahmat, kita semua sudah diselamatkan, pribadi-pribadi pilihan. Tetapi jangan sampai terlena, tetaplah waspada dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tentunya tidak bisa berupaya dan berjuang sendiri untuk tetap ada dalam suasana keselamatan itu. Kita butuh Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, penyelamat dan penebus kita, supaya kita tetap setia, bertekun, dan bertahan dalam cara hidup yang baik dan berkenan kepadanya. Kita yakin bahwa kasih karunia-Nya akan terus-menerus melimpah atas tiap kita, yang tentunya atas tiap kita yang mau berjuang untuk
hidup baik dan benar selama kita hidup di dunia ini. Maka saudara-saudariku yang terberkati, hanya dengan mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan memperjuangkan segala apa yang pernah Ia perjuangkan, maka kita akan tetap ada dalam suasana keselamatan itu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kasih-Mu yang tiada batas dalam pengorbanan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu dan mendapatkan rahmat pengudusan. Semoga kami semakin dikuduskan dalam segala tindakan dan pekerjaan yang kami tekuni setiap hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.